A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, contohnya nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga kita merasakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah zaman Zahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ade Indri Pugansyah, alamat saya Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial yang dibimbing oleh Pak Dendi Hananda MA. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita perlu memahami dulu konsep dasar motif sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia sudah pasti membutuhkan interaksi dengan manusia yang lainnya, dan juga sudah pasti membutuhkan interaksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan manusia tersebut dipengaruhi oleh motif atau dorongan, baik dari dalam maupun dari luar manusia, baik berupa benda maupun situasi yang ada di sekitarnya. Motif sosial adalah motif yang menunjukkan bahwa apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dicita-citakan, apa yang ingin dibutuhkan perlu mempunyai interaksi dengan orang lain. Motif sosial terbagi menjadi 3 bagian, antara lain: 1. Motif biogenetis, yang kedua motif sosiogenetis, yang ketiga motif teogenetis. Motif biogenetis yaitu motif yang bercorak, universal, dan kurang terikat dengan lingkungan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif ini asli dari dalam diri seseorang dan berkembang dengan sendirinya. Yang kedua, motif sosiogenetis, yaitu motif-motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif sosiogenetis ini tidak berkembang dengan sendirinya. Berkembangnya melalui interaksi sosial dengan orang-orang atau hasil kebudayaan orang. Yang ketiga, motif teogenetis adalah motif berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhannya, seperti contoh dalam beribadah sehari-hari untuk merealisasikan norma-norma agamanya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi motif sosial. Yang pertama yaitu interaksi antara ibu dan anaknya. Ibu dan anak itu harus berinteraksi dengan anaknya, supaya ibu mengajari anaknya untuk selalu berbakti kepadanya, menghormati orang lain, serta selalu berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua yaitu interaksi antara anak dan keluarganya. Bukan saja ibu yang harus berinteraksi dengan anaknya, tetapi pihak dari keluarganya harus membantu ibunya berinteraksi dengan anaknya agar terjaga dari pergaulan bebas, supaya anaknya nanti tidak menjadi orang yang nakal
Yang ketiga yaitu interaksi dengan masyarakat yang luas. Interaksi dengan masyarakat yang luas itu perlu karena anak butuh ilmu pengetahuan, pengalaman yang bukan hanya didapatkan dari ibu dan pihak keluarganya, tapi wajib juga didapatkan dari luar masyarakat yang luas. Mungkin inilah video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.